Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Beda daerah, beda adat istiadatnya. Kalau di Jakarta hari raya pertama ya, Idul Fitri sudah ada nasi ketupat ya. Kalau di Jawa itu hari raya ke-7. Cuman ini hari ini hari raya ke-9 insya Allah ya. 8 apa 9 ya? 6, 7, 8 hari raya ke-8. Kemarin sebenarnya kupatan sudah kupatan, dan itu menandai bahwasanya hari raya Kupat. Jadi ya, hari raya Kupat itu kalau di Jawa jatuh pada hari ke-7 Syawal. Itu hari rayanya yang berpuasa Syawal. Ada Kupat, ada ini ya, Kupat atau ketupat ya ini. Ada ketupat seperti ini. Tapi di kota beda dengan di desa lagi. Kalau di desa satu rumah itu harus ahli, orang desa itu harus ahli segalanya, termasuk ahli dalam membuat ketupat. Nah, ketupat macam-macam, nanti ada sudut-sudutnya juga dibahas di situ. Nah, ini kan sudut berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudut 6 gitu kan, macam-macam. Kalau di kota sudah ada yang jual. Nah, ini semuanya kan keberkahan. Orang desa jualan selongsong ketupat di trotoar-trotoar jalan. Nah, seperti itu. Di perkotaan dibelilah orang kota yang tidak punya pohon kelapa. Seperti itu. Dan ini ada juga lontong, ada lemper. Nah, seperti itu. Hari rayanya yang puasa Syawal seperti itu. Cuman kemarin saya nggak kebagian yang namanya ketupat. Jadi saya minta lagi ini hari ini buat kita jadiin konten. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada 3 piece gocil. Modelnya macam-macam. Ada yang ini gocil kopak rawing, premiuman semua, imut kecil manis banget beneran. Kita pecinta bilah tradisional tentunya satu koleksi gocil harus punya. Itu dulu ada sampai yang dibuat pin di kopiah, ada yang ukuran kecil segini, sejari, sampai terbang ke Malaysia sana sudah terjual. Nah, ini gocil, ukurannya cukup bisa dipakai untuk sembelih hewan besar. Kombinasi antara handlenya dari tanduk kerbau hitam, ini hitamnya hitam padat, hitam pekat, tidak ada tambalan, tidak ada sambungan, keras. Peksi dalam dipin pakai dural, simit mitingnya juga dipin, simit miting dan sopal tutup luar ini
ini pakai tanduk, dan ini didetailkan sekali sama seperti kopak rawing ukuran besar. Untuk serangkanya dari ebony amara, ebony wood, cakep banget, keras bukan main, tapi rapat ya. Dan ini materialnya baja premium. Nah, dibuat semirror kaca, baja Bohler K110 seperti ini. Dari tahun kemarin tidak kita kasih krim, tidak kita kasih singer, baby oilnya zaitun, awet, kering, tapi tidak ada spot karat, awet banget, lebih tahan karat. Tapi nanti ada itu yang satunya harus dibersihkan itu. Ini panjang bilahnya 16 cm, terlebarnya 3,2, ketebalan 4 mili. Ini 16 cm, model digenggam begini. Nah, ini bisa buat sembelihan sapi, kambing. Nah, enak ini, sapi dan kambing bisa. Ada Ricasso. Oh, Masya Allah, cerus banget, cerus. Dan yang paling membuat percaya diri eksekutor yang membawa ini adalah mirrornya ini loh, seperti kaca, bisa buat ngaca. Bisa buat ngaca kalau habis nyembelih. Di stropping dikit aja beres ini. Stroppingnya agak jauhan dari posisi duduk saya ini. Inilah seperti ini, ngerajang tisu. Ini kita coba di kertas HVS. Kalau di tisu sudah mulai kendor, di kertas HVS posisi sejajar, posisi megang lebay, atau bahkan gini aja megangnya, 2 jari ini lurus ya, bukan gini. Kalau gini gampang, ini sama-sama lurus pun dia perhatikan, dia ketajamannya seolah-olah itu nggak berkurang, padahal di tisu sudah berkurang. Itulah levelnya, harus sampai di slice tisu. Kalau slice tisu sudah jos, halus, ngerajang, tidak berkurang, gitu, insya Allah ihsan untuk dipakai menyembelih dan benar-benar tidak menyakiti hewan kurban. Kalaupun toh di tisu itu berindil, turun di kertas betul-betul ini bukan begini. Kalau begini sangat gampang, tapi sejajar ini yang sangat sulit, searah gitu loh, searah itu sangat sulit. Ini 16 cm kopak rawing gocil K110. Terus selanjutnya ada ini full tanduk. Mantep ini, mantep karena tanduknya tanduk padat pilihan. Putih ini hati tanduk, ini dalamnya tanduk, jadi tidak keropos. Ini hatinya tidak keropos, ibarat kayu itu galihnya, jadi setiap tanduk ada hatinya, tapi tidak keropos. Sekali lagi, full tanduk kerbau hitam, pakai kuningan untuk anunya, di sudut belimbing. Untuk handle-nya di model Bowie gini ya, model lurus, rapi rapat. Kita lihat bilahnya, ini juga kering, tidak dikasih krim, tapi aman, tidak ada spot-spot karatnya, lebih tahan karat lah. K110, iya, Bohler K110. K340 apa 110 nih? K110 ya. K110 modelnya seperti ini ya, model bilahnya. Dan ini satin serat baja. Keduanya tadi, dari yang pertama kopak rawing gocil dan ini sama-sama sepuh oli full harden, dicelup semuanya. Finishingnya kalau yang kopak rawing mirror seperti kaca, untuk yang ini yang full tanduk gocil satin serat baja, seperti itu. Untuk panjang bilah sama 16 cm, untuk lebarnya 3 cm, ketebalan 3,5, tebal 3,5 mili. Cakep. Ini juga mantep, modelnya gini, selera saja, selera kembali. Ini di genggaman pas banget, enak. Kambing, sapi pun gini. Mental eksekutor yang sudah puluhan tahun, sudah sering menyaksikan sembelihan, baik yang benar, yang salah, yang gagal, yang sukses.
dilihat semua, meskipun melalui media sosial. Insya Allah, apalagi ikut pelatihan dan jam terbang yang tinggi tentunya, itu membuat kesuksesan proses sembelihan. Tanpa Ricasso kalau yang ini, kalau yang Gocil Koparain pakai Ricasso, perhatikan. Masya Allah, Masya Allah. Ini greges banget tajamnya, cocok buat tarikan ini. Lep, lihat, betul-betul tergunting, terpotong. Di kertas HVS bagaimana? Disenggolkan lurus ibaratnya itu bergesekan gitu ya, senggolan. Ketika dia nyelip, yang kertasnya diem, ini yang nyelip, itu ibaratnya itu bersenggolan seperti itu. Selera saja. Yang ini full tanduk kerbau hitam, sama materialnya K110. Untuk harganya sudah kita tulis di handle ya, di opening tadi sudah kita dekatkan kameranya sehingga ketahuan harganya berapa gitu. Nah, yang ini yang lebih futuristik lagi, eksotis banget, keren banget. Modelnya pisau seperti ini, full mangga hutan ini, tapi ada aksesorisnya, bukan full. Ya kalau begini full. Ada aksesorisnya tanduk nih. Di bagian sini yang harusnya dural ini kasih tanduk, sopal pakai tanduk, terus atas bawah ini pakai tanduk, tengahnya kombinasi daripada mangga hutan itu sendiri. Nah, ini seperti ini. Di ujung handle pakai pin kuningan buat ditambahkan tali aksesoris. Di ujung serangka juga demikian, barangkali mau ditambahkan tali aksesoris. Cocok buat mancing, buat fishing ya, dipakai untuk sembelihan Idul Kurban juga premium banget, dipegangnya gagah. Kalau kita sudah mantep, kita sudah marem, percaya diri kita sudah dapat dari segalanya, dari penampilan, dari bilah, dari ketajaman yang bilah yang kita ingat waktu berangkat sudah kita tes, itu semuanya insya Allah menunjang sebuah keberhasilan proses sembelihan seperti itu. Ini juga rapih dan rapat. Nah, materialnya ini lebih dari baja bohler K110, kan ada K110, K340 dan seterusnya, ada N695, baru ini N695 sudah sekelas stainless steel, tapi proses mesin bukan pabrik ya, tradisional tapi stock remove gitu. Stock remove, sepuh oli, finishing satin serat baja seperti ini. Nah, ini yang menempel pada serangka atau mungkin bagian serangka ya, kan begini posisinya kan begini, begitu begini, ini kan mangga hutan ada getahnya, di sini ada spot karat sedikit. Nah, itu yang saya sampaikan, meskipun N695 sekelas stainless steel, bukan berarti beberapa waktu lalu, kemarin lusa kalau nggak salah, saya sampaikan harus bisa membedakan kata anti karat dan tahan karat seperti itu. Oh, ini anti karat ya. Kalau tradisional lebih tahan karat prosesnya, tradisional materialnya baja modern seperti itu. Jadi jangan bilang anti karat, keliru nantinya. Lebih tahan karat atau jauh lebih tahan karat sama saja. Jadi harus ada kata-kata tahannya itu tadi, bukan antinya. Anti karat nanti karatan, anti karat dikira tidak bakal karatan, nanti orang asumsinya seperti itu, takutnya begitu. Nah, ini nyatanya yang dari material baja bohler N695 itu nempel di ujung serangka, yang serangkanya itu dari kayu mangga hutan yang notabene ada getahnya, itu dia masih bisa berpotensi karatan. Nah, ini nanti kita bersihkan. Satin serat baja ya, N695, cakep, keren banget. Dan ini panjangnya 19,5, terlebarnya 3 sentian, ketebalan 3,4 milian. Bentuknya seperti ini, 19 sentian, bisa dipakai sembelih sapi, kambing. Jadi orang kalau sudah jam terbangnya tinggi itu bukan malah semakin panjang bilahnya, bukan, semakin pendek bilahnya seperti itu. Kalau pemula sekali, asumsinya di mindsetnya pasti itu sudah naluri itu bawaan alami ya. Itu pasti ketika melihat hewan besar pengennya yang gede, goloknya itu.
jadi yang besar yang gede. Nah itu harapannya ya, tapi kita menjual produk beraneka ukuran kok, meskipun kita ajarkan harus pendek gitu, tapi tetap kita standarnya umumnya untuk pemula itu minimal 30 cm 30 cm untuk sapi, 20-25 cm untuk kambing. Itu 20 sampai 25 cm itu untuk sembelihan sapi sudah enakan gitu. Untuk style tarik, mau dorong, mau apapun terserah itu. Yang penting prosesnya cepat, bilahnya tajam gitu ya. Nah ini tajamnya seperti ini perlu kita rawat, kita bersihkan dulu dan kita pertajam lagi untuk yang N695 ini, karena ada spot karatnya. Kalau ketajamannya insya Allah ya standar lah, standar, cuman saking jauh dari stropping sehingga nggak bisa ngambil maksudnya. Nah ini sehingga di tisu masih kurang halus gitu. Ini simak terus video-video dari kami, insya Allah akan lebih semangat lagi ketika Anda meninggalkan komentar, share videonya ke siapapun. Ini sudah dekat Idul Kurban, dengan menge-share Anda juga termasuk sudah berdakwah, dengan mengajak Anda juga sudah termasuk berdakwah. Di situ tujuannya semata-mata kami berdakwah, menyampaikan ilmu sesembelihan ini bukan hanya semata-mata untuk menjual produk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waduh.